Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Reski Amanda dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu pasar bebas. Menurut Adam Smith yang sering dijuluki sebagai bapak ekonomi, ia mengatakan bahwa pasar bebas adalah pasar yang diberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Nah, terus apa sih negara maju itu? Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Nah, terus negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau masih belum maksimal. Nah, terus apa saja sih contoh interaksi Indonesia dengan negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas? Yuk kita simak. Yang pertama adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA, adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga memiliki daya saing yang kuat dalam pasar global. Dengan AFTA, negara-negara ASEAN masih bisa memperlakukan tarif terhadap barang-barang impor. Namun, khusus barang-barang impor dengan sesama negara ASEAN akan ditekan tarif senilai 0 atau 5% saja. ASEAN MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. China ASEAN Free Trade Area atau CHAPTA merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China. Dampak positif pasar bebas. Yang pertama, pendapatan negara meningkat. Yang kedua, peluang ekspor. Yang ketiga, peluang investasi. Yang keempat, meningkatnya lapangan kerja atau terisinya lapangan kerja. Dampak negatif pasar bebas. Yang pertama, produk luar negeri akan menguasai produk pasar dalam negeri. Yang kedua, daya beli produk akan menurun. Yang ketiga, timbulnya sifat konsumtif. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap senantiasa mendukung para pengusaha lokal dan mencintai produk lokal Indonesia. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.